Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa sharing kembali di channel HD Edukasi. Mudah-mudahan ini menjadikan salah satu kegiatan yang tebar manfaat, yang semakin produktif dan semakin menjemput keberkahannya lebih optimal. Sebelum ke sesi videonya, saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman semua yang sudah terkoneksi dan sudah menyempatkan waktu untuk bertanya, juga yang selalu memberi support terbaiknya untuk HD Edukasi Channel. Di video kali ini kita akan membahas tips lagi tentang kesehatan alami, yaitu untuk mengatasi dehidrasi secara bertahap. Dan sebenarnya ini apakah bisa dikatakan masalah serius gitu. Jadi kalau saya bilang dehidrasi ini sebenarnya awal menuju ke gangguan kesehatan tubuh secara serius. Tanda-tanda yang paling terasa itu di sudah minum nih masih terasa haus terus menerus dan kondisinya semakin lemas gitu. Utamanya akan mengalami kondisi-kondisi seperti demam tinggi dan mengalami panas di area-area tertentu seperti mata, kemudian telinga, itu panas sensasinya gitu. Jadi sebelum ke gangguan yang kesehatannya serius, ini sebenarnya awal tahapan, makanya ini perlu dicegah. Dan tips ini bersifat pencegahan, juga bisa untuk disinergikan atau dilakukan bebarengan dengan metode pengobatan lain seperti medis dan lain sebagainya. Jadi ini bisa digunakan secara bersamaan dalam konteks jedanya waktu sesuai dengan yang saya tentukan atau yang kita sharingkan ya. Jadi misalnya teman-teman mengonsumsi obat, terapi ini dilakukan 1 jam atau 2 jam minimal sebelum dan sesudahnya. Ini harus dipahami. Jadi kalau sebelum dan sesudahnya dalam waktu 1 jam atau 2 jam baru menggunakan treatment yang akan kita share. Ini tahapan awal yang harus kita ingat. Kemudian yang kedua, treatmentnya teman-teman mengonsumsi kurma 1 butir jika mengalami kondisi yang seperti yang saya sebutkan di atas gitu. Diusahakan mengonsumsi kurma. Kalau nggak ada, bisa minum air kelapa hijau meskipun hanya setengah gelas kecil atau sekitar 50 ml, nggak apa-apa dikonsumsi. Kemudian selebihnya nanti bisa minum air bertahap dan bisa makan buah-buahan gitu. Kemudian yang terakhir kita treatment, kita lakukan refleksi di titik meridian yang berhubungan pada daerah-daerah pernapasan. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah area-area yang mengarah ke jantung, supaya kondisinya lebih rileks untuk otot-ototnya minimal, dan syukur-syukur ngefek juga ke organnya gitu. Titiknya ada di sini. Kita refleksi di sebelah kanan, jari kelingking di ruas ini, ruas 1, ruas 2, di ruas ketiga ya, di sini. Oke, di situ. Nah, ruas ketiga. Pijat di situ selama 2 menit.
Nah, setelah 2 menit kita pindah di sini. Nah, di telapak tangan. Di posisinya di tengah ya. Nah, itu. Pijat seperti ini. Nah, jadi cara pijatnya seperti ini ya. Ini juga sama 2 menit. Nah, oke. Jika sudah 2 titik itu, baru kita genggam tangan seperti ini. Nah, digenggam ya, relax, genggam. Kemudian kita pijat seperti ini di seluruh jari. Nah, di situ ya. 4 jari tuh. Nah, ini bisa dilakukan total dari 3 zona. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, dan yang ketiga di sini. Ini semuanya 6 menit ya, 6 menit. Dan untuk teknik ini bisa dilakukan secara mandiri, nggak dilakukan oleh orang lain ya. Jadi ini harus dilakukan secara mandiri. Kemudian usahakan ini diulang sehari 3 kali. Sehari 3 kali. Kalau kondisinya sudah ada perubahan, bisa dilakukan 2 hari sekali. Kemudian kalau untuk hanya pencegahan atau perelaksasian, bisa dilakukan 2 minggu sekali ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan minimalnya jadi opsi pertolongan pertama sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Terima kasih yang sudah bertanya, dan terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.